Halo guys, kembali lagi bersama kami di Corat-Coret. Oke, coret-coret edisi keberapa? Edisi kebanyak. Oke, edisi kebanyak. Jadi ini edisi untuk spesial lelang karya untuk donasi Iya. para korban bencana Teman-teman alam. ataupun saudara-saudara Iya. kita yang ada di Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Barat. Ya. Oke. Jadi kebetulan malam ini kita kedatangan tamu yang spesial Nah, nih. betul. Nah, Ada dua orang nih, yang satunya gimbal, yang satunya mohawk kayak Mohawk, ya. David Beckham. kebetulan dari Aikmel. Lah, Aimal. Dua-duanya dari Aikmel Aimal. semua, ya. Ayo, oke, kita perkenalkan dulu mungkin Bang Palong. Oh ya, boleh. Oke. Cek, wah selamat malam. Jawab sendiri. Malam. Oh ya, perkenalkan nama panggung. Wah, nama panggung. Nama udara. Nama saya P. Wira dari Aikmal. Masih jualan beton, Pak Wira? Oh, masih. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Prangga. Di sini saya sebagai tukang ukir ya, ukir bambu. Nanti kita lelang karya juga. Sepertinya nanti kita. Asik sekali. Oke, jadi para tamu ini dari Aikmal. Kebetulan beliau ini adalah teman saya ya. Iya. Jadi mereka ini adalah para seniman yang Sudah melalang buana. Iya, melalang buaya. Melalang buaya. Melalang buaya. Oke. Jadi mereka mengumpulkan sampah untuk dijadikan sebagai sebuah karya. Betul sekali. Kebetulan yang di sebelah pojok sana, sebelah pojok. Sebelah pojok. Nah, jadi Wira ini adalah seorang sampahker ya. Sampahker apa sampahker ini? Sampah loper mungkin. Iya, Sampah loper. Jadi beliau itu adalah seniman sampah yang memang sangat luar biasa ya. Jadi dia menyulap sampah-sampah menjadi sebuah karya yang sangat berkualitas dan Betul. mempunyai nilai jual yang sangat Tinggi. luar biasa. Bagus sekali. Dan di sebelah kanan saya ada Prangga Oktomi ya, nama kerennya itu Oktomi. Jadi dia itu adalah seniman bambu ya, Iya. ukir bambu. Ya, bekas-bekas coran. Jadi teman-teman yang ada bambu bekas-bekas coran, Bekas coran. iya bisa disumbangkan ke Oktomi. Sama Prangga. Coba nanti bisa jadi karya dan juga bisa disumbangkan nantinya kan di acara lelang kita besok itu. Oke, gimana Bang Palo? Bisa lah, harus itu. Jadi sebenarnya malam ini saya mau tanya dikit proses kreatif seorang Ahmad Prangga ini seperti apa sih dalam dunia kerajinan bambu? Oke. Bambu ini prosesnya yakni ya di Instagramnya ada di ordering juga atau di Instagram saya di Oktomi Art ada juga di sana. Ya seperti ini juga. Ya ini yang kita persiapkan untuk oleh-oleh ya sebenarnya. Untuk oleh-oleh cuman sekarang karena COVID kita nggak bisa jalan. Jadi kita pengalihan ke wajah-wajah tokoh, wajah orang juga sih ya, siapa yang untuk nikah, terus untuk ulang tahun dan lain-lain, untuk hadiah juga. Jadi prosesnya kita ambil bambu-bambu bekas, biasanya yang telah dipakai untuk cor ya, terus kita olah sebagai ini souvenir ya, souvenir kerajinan. Ya contohnya seperti ini. Ini yang bisa digulung. Kalau yang bingke biasanya yang belakangnya itu kita juga pakai kardus ya untuk menutupi belakangnya. Jadi bingkinya di belakang.
sekali ya. Tepuk tangan dulu guys buat Dr. Eh, ini loh saya mau nanya sedikit tentang bagaimana sih cara pembuatannya. Apakah dengan cara teknik apa, terus pakai media-media apa aja selain bambu gitu. Tetap kita fokus di bambu kalau masalah media. Kalau prosesnya tetap kita lukis di laptop ya. Kita lukis di laptop baru kita krok di bambu. Itu cuma medianya di bambu aja. Sama aja dengan tukang ukir yang lain. Kita lukis di laptop baru kita tempel, kita krok. Hilangkan yang Hitam-hitam ini ya, ya. Jadi teknik cukil ya. ya teknik. Oke. Jadi tekniknya itu seperti teknik grafis ya teman-teman. Ya. Teknik grafis murni ya. Jadi ini menarik sekali karena ini bisa menjadi merchandise untuk Betul. teman-teman yang mau menikah atau Ya. Iya, mau iya. ke- Wisuda ya, mungkin ya, bisa wisuda. langsung menghubungi Amak Prangga. Nah, karena memang basicnya kita diukir buah sebenarnya. Cuman karena di Lombok dan tidak dipakai, di Jawa kan sering dipakai untuk di hotel, di wedding buah wajah orang. Cuman di Lombok nggak dipakai ya kita beralih ke bambu. Oke. Berarti ada untuk bambunya pakai bambu-bambu yang kualitas atau bambu-bambu biasa yang kita temukan di sawah? Bebas bambunya asal dia Oke. bersih aja. Oh. Asal dia Bebas. bersih berarti. Ya, Mantap. nggak ada plek-plek hitamnya. Kalau ada plek hitam untuk wajah kan nggak bagus dia nanti kayak ada Oke. tompelnya. Kalau untuk oleh-oleh seperti ini bebas, walaupun dia ada plek hitam nggak apa. Berarti untuk bambu ini ada dua jenis ya. Ada yang versi lipat dan ada yang Ya, versi ya, bingkai. Atau mungkin ada inovasi baru mungkin Bapak Prangga? Ada, kita punya speaker, Oh, speaker. speaker bambu. Jadi HP itu tanpa elektrik kita masukkan di dalam bambu, suaranya nanti menggema. Oh, wow. Jadi langsung dia sebagai tempat HP juga. Oh, berarti menjadi pengeras suara alami ya. Di depannya kita ukir nanti. berarti Oke, ini luar memang biasa. inspirasi dari dalam goa. Betul. Luar biasa. Pernah bertapa di goa susu. Gua apa tadi Bang Palok? Goa tit sudah. Oh iya, oke, gua tit ya. Oke, kembali ke Nah, nih yang Mas di sebelah. Wira ini Mas Wira. bagaimana sih proses kreatif selama berkarya dalam dunia sampah? Betul. Sama apa saja yang pernah disulap sama Bang Wira ini dari bahan sampah tersebut? Awalnya sih karena saya terkenal sebagai sampah masyarakat. Ini berarti menghambat pembangunan ini. Iya betul. Anda ini penghambat pembangunan. Nah, kebetulan waktu itu di rumah kan banyak kardus nih misalkan. Nah, daripada jadi sampah bikin karya Oke. daripada kebuang gitu kan. Terus bahwa sampah itu bukan sampah, bro. Jadi yang berbahaya sebenarnya itu bukan corona tapi sampah gitu. Oh, asik, asik. Sampah itu asik. ada nilai artistiknya. Betul. Jadi kan masalah yang nggak perlu kita diskusikan sebenarnya sampah gitu ya. Yang nggak Jadi, perlu kita diskusikan maksudnya itu gimana kan itu? sesuai kesadaran masing-masing. Oh gitu. iya betul sekali. Sampah ada di mana-mana gitu. Ah. Jadi ya bagaimana kita sama-sama belajar juga, masih belajar juga gitu. Betul. Bahwa sampah itu memang menjadi menjadi Sebuah masalah yang ya, seharus yang kita perlu sama-sama evaluasi ya. Oke. Jadi waktu itu melihat kardus di rumah, Heeh. saya jadikan menjadi karya patung. Karya patung. Oh, dalam bentuk patung ya. Dalam bentuk patung ikan, Patung ikan. ulat. Ulet. Banyak lainnya. Wah, ya, luar biasa. Dan masih banyak juga yang lainnya. Oh, berarti selama ini masih membuat sebuah karya dari bahan sampahnya itu kardus. Kardus Heeh. dan ban bekas sama sendal. Sendal. Oke. Ini Mas Wira ini sangat mendukung program Zero Waste itu. Zero waste. Oh iya, betul. Yang diadakan oleh
Ya, perlu dicatat ini mohon Bapak Gubernur. Halo Pak Gubernur. Kali-kali Mas Wira. Ya, ada orang Aimel ini pemerhati sampah. Ya, Sampah percintaan. Kalau saya korban perasaan. Korban perasaan. asik. Perasaan si sampah atau perasaan si dia? Oh, si dia yang Anda sebut Markona itu ya. Oke. Halo Markona, barangkali nonton ya. Oh iya, sapa-sapa dulu lah. Oke. Apalagi Bang Palung mau ditanyakan? Kita promo dulu nih yang mau Betul. dilelang. Jadi di sini ada lukisan yang terpampang ya. Kami mau lelang buat donasi para Di- teman-teman yang Ada kena- di Kalimantan Selatan sama Sulawesi Barat. dan bagi teman-teman yang berminat langsung saja hubungi Bupati Bajang atau Oke. Aranka Tempasan, Aranka Tempasan. ya pihak Aranka Tempasan dan teman-teman juga yang mau menyumbang silakan langsung transfer ya. Iya, transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Jadi, Ada kan atas nama yang di bawah? Oh iya. Baik Rahayu ya. Baik Rahayu. Hmm. Oke, Bang untuk BCA. lelangnya ini, untuk lelangnya Bang Palung. Lelangnya mulai lepas harga dari berapa? Itu lelangnya dilepas dari harga 1 juta mungkin. Oke. Biar nanti siapa tahu ada orang yang kaya raya yang mau mempersunting karya ini dengan harga yang sangat murah dan bisa mendonasikan hartanya ya, sedikit hartanya ke para korban gempa Dan banjir bandang. Iya. Banjir ya, korban banjir. Korban banjir yang ada di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. bisa langsung membeli karya yang di belakang atau yang terpampang Nanti di layar ya. di layar. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Nah, berbicara tentang lelang-lelang nih, yang kebetulan kita juga kan ada program nih yang Enteh Charity, Road to Enteh Charity yang nanti akan diadakan di Aranka Tempasan. Mungkin Mas Wira mau melelang apa nih nanti Mas Wira? Ya karya. Lelang pacar boleh Mas? Aduh. Enggak punya pacar? Oh iya, jomblo ya kalau pas gini. Pas live dulu. Oke. Lelang apa Mas? Mungkin patung Patung. ikan. Oke, patung ikan yang terbuat dari bahan Kardus. bekas kardus tadi. Oke. Dari kardus. Kalau Mak Prangga gimana Mak Prangga? Mak Prangga selain ini Mak Prangga siapa tahu ada karya yang lain yang Saya mungkin sebenarnya bisa udah siapkan disumbangkan. di rumah tadi, cuman nyampe sini kelupaan di rumah. Oke, kelupaan. Mungkin saya lelang ini aja deh, lelang wajah yang pesen aja, yang nyumbang aja. Itu berapa persen untuk Full 100%. full? Full iya, 100%. Jadi teman-teman yang mau ini Oke, kebetulan luar biasa. mulai dari harga berapa ini? 200 200 ke ke atas. 200 Jadi ke atas. 100% disumbangkan untuk donasi. Donasi. Wow, luar biasa. Luar Kalau biasa mau ya. pesen wajah bebas dia mau pesen apa aja. Tokoh kah wajah dia yang Wajah nyumbang. sendiri bisa ya. Oke, selain dapat karya ya, dia juga dapat beramal dan nyumbang tentunya. Wow, luar biasa Tangan itu. dulu Tepuk dong. tangan dulu guys. Asik. Kebetulan kita ini kedatangan tamu dari komunitas Pepausan, Surau Pepausan, ya, wow, dari luar biasa. Aikmel. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Surau Pepausan. Oh iya, ngopi dulu dong. Saya mau bertanya ke dua seniman ini ya mengenai sampah itu sendiri sih. Di mata para seniman ini sampah itu seperti apa sih? Apakah semua sampah itu bisa dikelola menjadi karya seni? Ataukah ketika menjadi karya seni akan berbalik lagi menjadi sampah? Nah, Ya mungkin bisa dijelaskan kedua narasumber ini. Sampah itu sebenarnya bisa diolah sebagai karya seni ya, seperti ini.
ya seperti souvenir, terus yang ditempel di dinding-dinding ya. Kalau misalnya ini bagi sampah lagi kayaknya enggak ya, karena umurnya lama. Ini bambu ini kalau sudah dipernis itu bisa sampai ratusan tahun. Asal jangan kena hujan sama panas ya di dalam rumah. Oke. Ya, siapa tahu tinggal kelembabannya nanti bisa jadi ini apa namanya, buwuk 28 derajat Celcius. Ya bisa-bisa aja sebenarnya, bisa asal jangan ditaruh di WC. Kalau kena Oke. kipas aman. Kena kipas. Kualitas bambunya yang kita pakai udah kering soalnya. Bambu petok juga enggak? Bambu petok. Oh betul, kita jual di ini aja, di siapa namanya? Kita Jual ke kolektor. Ya kolektor yang harga Oke. 5 miliar ya. Lalu Mas Wira gimana tanggapannya mengenai sampah? Apakah sampah itu akan menjadi sampah lagi ketika sudah diolah? Tergantung kita. Jadi benar-benar bahwa sampah itu bukan sampah loh gitu. Betul. Jadi di saat kita membuat sampah itu menjadi sebuah karya, kita harus benar-benar bertanggung jawab gitu. Oke. Jadi kalau karya itu sudah jadi dari sampah, jadi benar-benar kita harus jaga jangan menjadi sampah kembali gitu. Betul. Jadi ya intinya kita menjagalah gitu, seperti kita menjaga diri kita sendiri gitu. Asik. Merawat diri sendiri. Merawat ya. diri sendiri. Oke. Ya contohnya ya pakai bedak. Oke, berarti ketika sebuah sampah itu bisa menjadi sebuah karya seni yang tentunya itu akan menjadi sebuah apa namanya, hiasan tentunya ya, tentu hiasan yang bisa kita nikmati, yang jangan sampai hiasan ataupun sampah yang sudah kita olah menjadi sebuah karya seni itu menjadi sampah kembali. Betul. Oke. Mungkin teman-teman di studio ini ada yang mau bertanya tentang sampah. Sampah. Oke. Ayo teman-teman. Karena kita kedatangan narasumber Iya. ahli sampah. Ahli ya. sampah ini ya. Ahli sampah. Sampah. Sampah loper. Sampah loper. Iya, iya. Sampah loper. Ya mungkin ada teman-teman atau mungkin Ya dari komunitas Suroposa. Surapausan. Mungkin awam. Oh ya katanya awam ya. Mungkin mau bertanya. Atau mungkin yang sedang nonton, yang mau nanyakan sesuatu ataupun bagaimana cara pengolahan sampah biar sebuah menjadi karya sebuah seni. karya seni, bisa langsung komen saja ya. Dan juga jangan lupa donasinya ya, karena kita masih dalam acara Enteh Charity. Charity. Ya, enteh ya, bukan teh. Teh. Enteh. Lombok tak lupa membalas. Iya, Nah, betul. membalas. Sanilah gitu. Oke. Karena Lombok pernah merasakan juga ya. Betul sekali. Mungkin teman-teman yang nonton yang mau berdonasi silahkan langsung saja kirim ke nomor rekening, Yang di bawah ya. Atas rekening. nama Baik Rahayu. Baik Rahayu. BCA. Baik ya, Baik Rahayu dan sekian. Iya. Kalau nggak salah Septiana terakhirnya. Iya betul. Iya, karena perempuan Harus diingat. ya, silahkan Buaya. Ngopi dulu, ngopi. Bagaimana tanggapan para teman-teman perupa ini? Saya sering kali melihat karya instalasi dari sampah ya, ketika mereka membuat karya sampah dengan kadang memakai kardus, kadang memakai semen atau apa ya gitu. Ketika selesai event itu Dibiarkan. maksudnya sayang sekali loh kita tidak merawatnya. Itu bagaimana tanggapan dari teman-teman sampah loper ini? Sampah loper. Ya jadi sangat sayang sekali ya, dalam artian
kita sudah membuat karya itu dari sampah, masa akan menjadi sampah kembali gitu. Betul. Jadi apa namanya? Ya harus kita jagalah gitu. Jadi seperti kita menjaga diri kita sendiri gitu. Oke, Karena itu balik sebuah, lagi ya, balik lagi. Karena menjaga itu diri sebuah sendiri. apa namanya? Pembelajaran juga untuk diri kita sendiri gitu. Jadi, di saat kita menjadikan sampah itu sebagai karya, jadi kita dapat pelajaran juga untuk belajar Konsisten. ya konsisten dan Untuk menjaga dan merawat. Betul. karya Oke. sendiri. Gimana tanggapannya Ahmad Rangga? Selain kita membuat sampah itu sebagai karya, ya kita juga harus menjaga ya, Betul. dan memberikan tanggung jawab pada orang lain, kita dan orang lain, supaya sampah menjadi seni dan menjadi sampah. Oke. Dan juga bisa kita menjadikan sebuah karya dari sampah itu untuk menjaga lingkungan kita biar tetap bersih. Oke. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman tentang keadaan sampah yang sekarang, terutama di Lombok Timur tersebut? Sangat banyak sekali sih. Jadi mungkin dari sampah nih, bahwa dari di sini kita live di Pekadu Bajang ya, terima kasih banyak sebelumnya, bahwa kita bisa sama-sama belajar loh gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari sampah, entah itu mengedukasikan anak-anak sejak dini gitu kan. Oke. Belajar dari botol bekas menjadi celengan dan lain-lain. Jadi bisalah kita mengedukasikan juga ke entah itu anak TK gitu kan, anak-anak SD gitu kan. Oke. Bahwa ayo loh gitu, kita tanamkan dari sejak dini bahwa sampah ini sangat Sangat bermanfaat ya. bermanfaat gitu. Betul. Sampah ini bukan sampah gitu. Jadi ada nilai fungsionalnya juga Oke. gitu. Nilai seninya juga ada. Ya kita sama-sama lah. Oke. Oke, ada pesan dari saya dari Camp Street Outdoor akan menyumbangkan setengah dari hasil rental dan penjualan barang saya ke Enteh Charity. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan buat Walaupun ini Camp baru Outdoor. dibuka, semoga ini menjadi awal yang baik. Amin, Amin, amin. Terima amin. kasih Rizky Paparapa yang Papa- sudah mau para- menyumbangkan para. setengah rezekinya ya. Oke. Luar biasa. Atau mungkin teman-teman yang mempunyai usaha yang mau menyumbangkan hasil dari usahanya untuk teman-teman kita yang ada di Sulawesi Barat dan juga Kalimantan, bisa langsung kirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Jangan nomor rekening saya. Oke. Bahaya. Saya mau bertanya pada Ahmad Rangga ini. Oke. Jenis-jenis bambu apa saja yang bisa dibuat sebagai kerajinan bambu ini? Apakah semua bambu itu bisa menjadi kerajinan seperti ini? Pada dasarnya semua bambu bisa, Oke. cuman kita cari yang kualitasnya kering, yang paling bagus kering dan tua, ya, supaya awet ya. Terus yang biasa kita pakai jenis bambu yang paling bagus itu sandro namanya. Sandro itu yang agak tipis, terus dia besar, terus panjang. Oke. Ya. Tipis, besar, panjang. Panjang. Cengkakan. Apanya yang panjang ini? Tipis, besar, Oh, panjang. bambunya. Oke. Spasinya itu ya, spasinya. Oh, spasinya yang panjang. Kan kalau seperti itu kan kita bisa buat yang besar, terus juga ringan di bawah. Oke. Oleh Apa jenisnya tadi? Sandro. Sandro. Ya, Oh, bambu itu kan banyak jenis. Ya. Berarti banyak kita temukan di daerah Lombok. Banyak di Lombok Banyak. di bagian utara. Oh, Di oke. Mas Bagi ke utara atau Lenek ke utara. Oke. Siapa tahu mungkin teman-teman yang nonton tidak tahu jenis rambut sandro ataupun bahasa Sasak dari bambu sandro itu mungkin atau Sandro. oh sandro gitu ya. Sandro. Oh, siapa tahu tereng tali kan tereng atau tali, tereng ya. apa bahasa Lombok?
Teriak ngampel kayak gitu. Gerengdeng. Bulo bisa nggak? Bulu. Tulup. Tulup. Teriak tutul lah tuh. Iya. Ya teriak tutul itu. Saya belum pernah coba. Tutul kan mahal dia, tutul agak mahal. Jadi belum pernah coba ya buat yang seperti itu. Karena ini kan kita kerok juga ini madenya ya kalau bahasa sana. Kalau enggak dikerok kan nggak bisa dicat. Pada awalnya kan di Jawa saya pakai bambu hitam. Kalau bambu hitam kan langsung kita ukir. Iya. Ya, karena di Lombok tidak ada bambu hitam. Jadi kita cari solusinya ya dicat. Dicat pakai. Ya, setelah kita cat kan dulu sebelum ini pas pertama coba kita cat ada madenya ya luntur terus. Ternyata harus dikerok. Ya. Kalau secara teknik pembakaran bisa nggak? Kalau pakai teknik pembakaran? Bisa aja bisa. Oh. Cuman kan teknik teknik membelahnya yang ada. Ada yang zigzag, ada yang langsung dibelah dan diikat, dan ada yang di zigzag disatukan baru jadi bingkai seperti itu. Berarti yang dibelah itu menjadi seperti ini. Kalau Ya. zigzag itu yang Zigzag dibingkai itu dia menyatu, nanti disatukan begini, baru kita buatkan bingkai, baru di Diukir. Ya. dipelitur Oke. ya, dipernis. Pernis. Untuk jenis cat yang dipakai, apakah ada jenis tertentu sehingga penyerapan catnya itu bisa tahan lama? Kita pakai cat minyak, Oh, cat minyak. minyak besi kayu biasa. Oh. Itu lebih oke. bagus dia. Ditahan lama ya di hujan gitu. Oke. Oke, kalau ada yang mau kepoin nih, nama Instagramnya apa nih, Mas Prangga? Nama Instagramnya itu Aur Tereng ya. Our Tereng. Aur itu kan bahasa kami di timur itu bambu juga. Bambu. Tereng itu juga bambu. Bambu. Jadi teman-teman kalau ada yang berminat untuk memesan dan kebetulan 100% pesanan akan disumbangkan ke Enteh Charity. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Our Tereng ya. Aur. Ya, Our Tereng. Aur. Our Tereng. Aur Tereng. ya. AUR ya. AUR. Ah. Oke. Selain di Instagram, mungkin di media sosial lain? Oke, di Facebook. Berarti di semua media sosial ada ya. Oke. Di Google Business juga ada. Oh, di Google Business. Oke. Nah, jadi ini satu-satunya pengrajin yang ada di Lombok Timur ya, khususnya Wow. bambu. Mantap. Ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Sembalun bisa mampir ke rumahnya karena melewati jalurnya ya, karena jalur Sembalun ya. Oh, jalur ke Sembalun berarti ya. Kurang lebih 2 kilo lah. 2 kilo Dari perempatan Aikmal. dari perempatan Aikmal. Kurang lebih ya Kembang Kerang. Kembang Kerang. Oh, tepatnya di Kembang Kerang ya. Oke. Yuk, kalau Kembang Desa. Kembang Desa. Bang Desa di rumah banyak. Jadi manfaat bambu ini banyak sekali ya. Oke. Selain jadi makanan gitu kan, rebong gitu kan. Dulu penjajah juga menggunakan bambu runcing ya. Mantap. Mungkin ada promo untuk Mas Wira ya, biar para wanita-wanita semakin fans gitu loh. Promo dulu dong, mumpung ada ini jutaan yang nonton. Wah, ya jadi mungkin kita sisihkanlah rezeki kita untuk korban bencana Indonesia ya, Sulawesi dan Kalimantan ya. Ya, semoga kita semua sehat selalu lah. Semoga juga Oke. Indonesia segera pulih gitu. Oke, saya mau bertanya ke Mas Wira ini atau Pak Wira atau Om Wira. Bebas. Oh, Mami Wira. Ya. Bertanya ke Mami Wira. Siapa tahu ada apakah ada program ke depan mengenai sampah tersebut? Mungkin Mas Wira punya program yang project mungkin tentang sampah. Jadi tanggal 31 Januari 31 Februari. 1 Januari Oh, 31 iya. Januari di Gili Trawangan. Heeh. Jadi anak-anak pesisir di sana bakalan kita edukasikan bahwa sampah itu bukan sampah gitu. Jadi ada nilai
fungsionalnya lah Oke. gitu, tanggal 31. Kenapa harus ke Terawangan, Mas? Nah. Di Lombok Timur sendiri kan ada Gili juga. Karena ada teman juga gitu. Oke. Kebetulan Oh, kan, berarti ada kolaborasi ya? Ada kolaborasi. jadi, kampus UNU Mataram. Kampus Unu Mataram. Oke. Nah. Oke. Itu kalau boleh tahu apa programnya nanti di sana? Belajar melukis, bersih-bersih pantai, dan bawa menjadikan sampah itu menjadi sebuah karya. Wow. Mengedukasikan ke anak-anak pesisir lah, SD dan lain-lain. Tepuk tangan dulu guys. Tangan dulu, Nih, luar studio biasa. sepi nih. Ayo. Jadi diingatkan kembali buat teman-teman yang mau berdonasi bisa langsung memilih ya lukisan Oke. karena kami di sini melelang karya untuk donasi. Selain karya ini nanti juga kita akan punya katalog ya. Iya, Nah, ada katalog online ya. Katalog online yang nanti mungkin yang nonton ataupun yang tertarik dengan lukisan teman-teman dari seniman bisa langsung lihat katalog tersebut. Ya, betul sekali. Yang itu 100% untuk 100% disumbangkan. untuk disumbangkan. Oke, 100% disumbangkan. Ya. Selain dapat karya yang tentunya kita juga dapat beramal ya. Iya, beramal. Ya. Karena seperti kata Mas Wira tadi, kita juga dulu pernah ya merasakan bencana ya, yang tentunya sekarang tinggal kita Berbalas. betul. Mungkin Mas Palong ada yang mau ditanyakan lagi ke narasumber yang dua ini? Cukup kayaknya ya. Cukup. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Cukupkan. Mana sudah puas? Sudah Puas. Nanti kalau tidak puas di luar ya. Oh ya, atau mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan dari pesan-pesan narasumber. Closing Oke, statement teman. closing statement dari Amak Perangga. Oke, Amak Perangga dulu. Berharap dengan sumbangan atau pemberian dari pembelinya nanti bermanfaat untuk teman-teman kita atau keluarga kita yang terkena bencana. Amin. Oke. Dari sini, dari Pepadu Bajang juga, komunitas-komunitas lainnya di acara Enteh dan lain komunitas-komunitas yang lainnya, Senida, Surah Pekosan. Jadi ya kita sama-sama saling bantulah gitu. Betul. Jadi kayak kita juga pernah merasakan, jadi kita balas budi juga. Jadi ya intinya kita semua sehat selalu lah. Oke. Dan selalu, dan semoga bermanfaat juga Betul. bagi kita, baik dari sini juga dan selanjutnya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat dua narasumber kita. Ya. Oke, jangan lupa hadir di acara Enteh Charity. Charity ya. Besok tanggal 22 22 ya. Jumat Sabtu Jumat, Minggu Sabtu ini. Minggu, ya. Ya, yang berlokasi di Aranka Aranka Tempasan. Ya, Jadi lokasinya di sana Pring- ada bazar, Heeh. terus musik-musik, nanti ada yang performance art juga, Performance art ya. Dari teman-teman perupa mungkin Oke. bisa hadir dari teman-teman. Atau mungkin buat teman-teman yang sering nongkrong ya, Bang Palong, yang sering-sering nongkrong yang mau berdonasi sudah disediakan ya. Kotak. Sudah disediakan kotak donasi Di di setiap di di tempat-tempat tempat nongkrong nongkrong. ya, yang ada Selombok di ya? Selombok. Iya. Oke, yang ada di Lombok tentunya. Oke.